pekerjaan yang tidak bisa ditinggal secara fisik itu, janganlah menjadikan alasan dirimu untuk tidak berkholwat. Sebab berkholwat itu Allah melonggarkan. Tidak harus berkholwat itu secara fisik, tinggalkan urusan dunia, walaupun tujuan kholwat adalah menyepikan diri dari selain Allah. Temui Rabbmu, Tuhanmu. Sadarlah bahwasanya semua apa yang timbul dari dirimu atau di luar dirimu itu semata-mata datangnya dari Tuhanmu. Nanti kalau kau betul-betul ngalim di duniamu itu tentang ilmu itu, diundang wong, duit teko dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dengan cara bertakwa. Yang Tuhanmu itu yang telah menjadikan kau, yang Tuhanmu itu telah melayani kau, yang Tuhanmu itu telah membimbing kau, yang Tuhanmu itu telah membantu segala apa kebutuhan jasmani Ar-Rahman dan kebutuhan rohani Ar-Rahim. Berterima kasihlah kau hanya pada Dia, dan memujalah diri kau hanya pada Dia, dan menyembahlah kau pada Dia. Sebab tidak ada Tuhan di sisimu kecuali Dia. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali cuman Dia. Oleh sebab itu, wahai manusia, mengapa kau berpaling darinya? Masukkah di akal tatkala Dia menolongmu, terus kau dirimu berpaling dari yang menolong? Wahai manusia yang berakal, benarkah kau berpaling darinya sementara hanya Dia yang menolongmu, yang menidurkanmu, yang membangunkanmu, yang menggerakkanmu, yang memperlihatkanmu, yang mendengarkanmu, bahkan yang mengatur semua organ tubuhmu? Mampukah kau membalasnya dengan balasan rupiah atau balasan dolar atau balasan-balasan yang bersifatkan duniawiyah, manakala satu hari saja kau tidak dilayani olehnya untuk bernapas? Mampukah apa yang kau kumpulkan selama ini untuk membayarnya? Pilih mana perkara yang kau kumpulkan yang bertahun-tahun, dan memilih mana antara Allah itu memberikan, melayani napasmu 24 jam. Pilih mana? Jawablah dengan hatimu, jangan kau jawab dengan lesanmu. Kalau begitu, pantaskah kau berpaling darinya
Oleh sebab itu Tuhanmu telah menyerukan terhadapmu, ittaqullah, ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha. Lekas dengan takwa itu kau kembali. Wa anibu, lekaslah kau kembali kepadanya. Ila rabbika, terhadap Tuhanmu. Ila rabbikum, terhadap Tuhan kamu sekalian. Wa anibu ila rabbikum, lekas kembalilah kau terhadap Tuhanmu, sebab umurmu tinggal sedikit, sebab umurmu, kesempatanmu tinggal sejengkal. Ingat, Allah tidak akan menyiksa satu hambanya tatkala dia mau kembali kepadanya. Oleh sebab itu, mumpung qabla ayyatiyakumul adzab, sebelum hari-hari penyiksaan itu datang terhadapmu, lekaslah wahai manusia, kembalilah kepada Rabbmu atau Tuhanmu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kesempatan malam hari ini kami akan membahas tentang anugerah. Fadol, anugerah itu pada dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah 68. Qala musannifu rahimahullah. Ojo rasan-rasan, iki duduk contonge kacang, goblok ya. Dikau guyu anakku mau cari contonge abot-abot rek sing ngirim teko Malaysia tak gawe meneh kirimono keranjang ayo C matur suwun tapi terus piye olehku gawe iki kula budal iku mikir iki contonge kacang apa wis gak masalah. Ketahuilah bahwa anugerah itu datangnya dari Allah. Oleh sebab itu jangan kau akui anugerah itu datangnya dari dirimu. Ada 3 golongan manusia, Pak ya. Tentang anugerah ini nanti kita jabarkan setelah makalah. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah secara syariat. Tapi makalah ini Anda harus tembuskan pada Allah. La tufarrihkah, ojo do seneng sira kabeh, ojo do nyenengake ing sira apa at-taatu ketaatan. Lamuno ketaatan ing awakmu iku li annaha krono sak temene ketaatan iku barozat, muncul utawa lahir
mingka saking siro. Jangan kau berbangga dulu tatkala dirimu itu diposisikan Allah secara jasmani melakukan ketaatan, sementara rohaniyahmu itu merasa dirimu yang taat. Janganlah kau berbangga atau bungah atas ketaatan dalam dirimu, manakala dalam hatimu itu merasa dirimu yang taat. Dong apa gak? Dong ya. Berarti ruhaniyahmu itu mingkal bin rohibin, hati yang condong terhadap makhluk dirimu. Berarti ruhaniyahmu itu duduknya di takholi. Duduknya di takholi. Ketaatan yang seperti inilah yang akan menjerumuskan rohmu. Menjerumuskan rohmu. Kau tidak tahu di sela-sela ketaatan itu ada peniup dalam dadamu, nafsu. Kau pasti akan didorong untuk seperti itu. Jadi nafsu dalam dirimu itu memberikan satu semangat untuk melakukan taat secara syariat, sedangkan keadaan ruhaniyahmu itu duduk di takholi. Duduk di takholi. Manakala terjadi seperti ini dalam dirimu, la tufarrikhka, ojo seneng disik, jangan berbangga dulu, karena ini masih dalam kesalahan besar miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Apa akibatnya tatkala Anda terjadi bungah di atas ketaatan yang taat itu bersumber dari dirimu? Bapak Ibu, akan terjadi takabur, akan terjadi riak, ujub, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tercela. Contoh, saya melakukan ketaatan secara jasmani, itu disebut husnul a'mal. Entah sholat, entah zakat, entah poso, entah haji, entah ngaji, entah apapun yang bersifatkan taat. Berhubung basiroh saya, mata hati saya itu buta, maka di situ tidak akan pernah bisa tembus pada Allah yang sebenarnya. Imanku akan munculnya taat itu dari diriku. Berarti aku beriman, yang melakukan ketaatan itu saya. Akhirnya apa? Semua orientasi dari seluruh husnul a'mal saya, ujung-ujungnya itu masih makhluk. Entah itu ingin dipuja, ya, entah itu menginginkan pahala, surga jauh dari neraka, jauh dari balak, dan lain sebagainya, yang intinya masih berputar-putar tentang makhluk.
Ini akan menjadikan saya ujub. Ujub. Janganlah seperti itu. Kata Allah lewat Syekh Ibnu Athaillah, janganlah kau seperti itu. Jangan. Lantas bagaimana? Miturut pandangan Allah. Wafroh lan bungao siro biha sebab ketaatan mang li annaha krono sak temene muncule taat itu bi anna li annaha krono sak temene apa namanya taat kuwi iku barozat muncul minallahi sangka Gusti Allah ilaika maring sira. Bungao sira yen taat yang terjadi pada dirimu iku datangnya dari Allah, bukan datang dari dirimu. Wafroh bungao sira anha saking taat itu, manakala taat itu dalam hatimu itu duduk di tajalli. Titik. Inilah yang ku maksud taat itu parani songko Allah, bukan Allah yang ku maksud nama, bukan zat hidup yang ku maksud sifat. Itulah sesuatu yang tidak bisa kau sebut, tapi bisa kau rasa. Bapak Ibu, mengapa Allah mengatakan seperti ini? Dalam surat Yunus ayat golek ono dewi iku Allah dawuh, kul katakan Muhammad bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fadl, ketaatan rupanya yang ada pada dirimu itu dan keadaan ruhaniyahmu itu duduk di tajalli, mohon maaf, itu lebih berharga daripada seumur kau di dunia ini urusan dunia yang kau kumpulkan. Lebih baik taat satu rakaat yang muncul dari hatimu yang bertajalli daripada anak, istri, harta benda selama hidup di dunia ini yang kau kumpulkan. Jadi Anda itu nggak ada ruginya, Pak, Bu. Nggak ada ruginya didatangkan ajaran dinul haq ini, nggak ada ruginya. Anda yang berpenyakit didatangkan obatnya itu nggak ada ruginya. Apalagi obatnya gratis, tis. Ya. Ini obati dokter syariat sih bayar sama. Jangankan obati, konsultasi aja bayar. Iku dokter di sana, mbuh di mana? Ada Pak, satu dokter pribadi mungkin ya, dokter spesialis. Itu kita konsultasi aja Mbak. Ada ya itu? Iya. Belum lagi obat Pak. Belum lagi jenengan iki diperiksa dikasih resep, serba bayar. Belum lagi Anda didiagnosa, semua serba. Makanya orang barat mengatakan the time is monkey. Wis lumrah, sudah biasa itu. Tapi bagaimana ilmu Allah tentang dinul haq? Sudah enggak bayar, banyak yang menolak. Wa minhum man haqqat minad dhalalah. Mayoritas kebanyakan manusia itu menolak dan bersikukuh di dalam kesenangan duniawiyah. Oleh sebab itu menjelang satu Muharram ya, sampai tanggal 10 Muharram atau satu suro sampai 10 suro, itu di dalam sejarah Al-Quran itu momen-momen yang sangat penting, momen-momen yang sangat penting.
1 Muharram itu jatuh 1 Hijriah, 1 bulan Muharram tahun baru Hijriah. Di penanggalan Samsiah umum itu ketemu 19 Juli. Kalau kita tarik di Komariah ketemu tanggal 18 Juli awal maghrib. Maghrib tanggal 18 Juli itu sudah masuk penanggalan tahun baru Hijriah. Ada apa? Di 1 Suro, 1 Muharram ada apa? Salah satu di antaranya lulusnya Nabi Yunus berkholwat. Dia masuk di dalam perutnya ikan, dia itu kholwat. Artinya Anda harus masuk ikan yang besar untuk berkholwat. Di antara Anda semuanya nggak sama. Ada yang kerjaannya itu nggak bisa ditinggal waktu siang, contoh PNS, contoh pabrik yang kena sip-sipan, TNI, Polri. Pekerjaan yang tidak bisa ditinggal secara fisik itu janganlah menjadikan alasan dirimu untuk tidak berkholwat. Sebab berkholwat itu Allah melonggarkan. Tidak harus berkholwat itu secara fisik, tinggalkan urusan dunia. Walaupun tujuan kholwat adalah menyepikan diri dari selain Allah. Ternyata Allah melonggarkan hal itu di dalam surah Al-Insan 25-26. Silakan jasmaniamu itu tetap awor, gembul, jadi satu, sibuk dengan urusan-urusan duniawi, ya silakan, tapi cukup rohaniahmu itu hanya menemui Allah di situ. Wa anibu ila rabbikum, lekas temui Allah di situ, lekas temui Tuhanmu di situ. Baik Anda orang Islam, Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, lekas lakukan hal itu. Temui Tuhanmu di tengah-tengah pekerjaan itu. Caranya bagaimana? Kalau bagi umat Islam khususnya sederhana, cukup begini aja. 24 jam mudahnya Anda sirul asr itu berkumandang, tegakkan dzikir sir itu bagi yang muslim. Allahu sesuai napas kau keluar masuk. Aku jadi kira meteng rek, aku tak was-was aku meteng apa. Sambil rohaniahmu sadar apa yang timbul muncul dari dirimu atau makhluk di luar dirimu, jangan pernah punya satu iman munculnya dari dirimu atau makhluk yang lain, jangan. Tapi sadarlah bahwasanya semua apa yang muncul pada dirimu itu dan di luar dirimu semata-mata datangnya dari Robmu, bukan Rob lu ya. Rob ambek Rob beda. Umpama ditulis Rock ambek Rob beda Pak Bu. Nek rok iku ya iku rok iku bajunya orang perempuan ya kaya iki lho rok iki lho rok. Nek Rob iku Tuhan. Temui Robmu. Engko krungune sing budhek rok. Goleki roke bojone. Dudu iku. Temui Robmu, Tuhanmu. Sadarlah bahwasanya
semua apa yang timbul dari dirimu atau di luar dirimu itu semata-mata datangnya dari Tuhanmu. Gak usah menyebut Allah, gak usah menyebut Allah atau yang lainnya, gak apa-apa. Tapi jikalau mudahnya sadar hatimu itu didorong dzikir sir, lakukan dzikir sir itu terus 24 jam. Nggak bisa 10 hari, ya berapa hari lah sak mampu panjenengan. Lakukan hal itu untuk mengasah imanmu yang benar tanpa ada persekutuan apapun. Dengan begitu nanti Anda sak kedep netro iku gampang usul di dalam sikon apapun. Ingat yang sudah kami sampaikan dalam konten yang kemarin di Kabupaten Gresik, surat Az-Zumar ayat 54. Bagaimana bahayanya ruhaniyah ketika sebelum meninggal dia itu belum bertemu Allah. Coba dilihat di situ, Az-Zumar 54. Qabla ayyatiyakumul adzab. Di situ dikatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu. Janganlah kau kembali kepada Allah setelah kau ini meninggal dunia, nggak akan ketemu kau. Ruh ini nggak akan pernah bisa bertemu Allah. La tunsarun, dan di situ tidak akan pernah ada pertolongan. Nggak ada yang menolong Anda. Sekalipun kau di dunia banyak amaliyah, banyak solawat, yang amaliyah yang kau lakukan itu apabila duduk di taholli. Bisa kurang kejemah saya ngomongnya tadi. Saya kembalikan ajaran dinul haq Rasulullah, ajaran Islam yang diajarkan, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Inna dina indallahil Islam. Saya kembalikan kebenarannya. Tidak pernah Rasulullah itu memerintahkan terhadap umatnya untuk memuja dan memuji terhadapnya. Enggak pernah. Sekarang kita digiring oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab umat ini untuk memuja dan memuji terhadap, mohon maaf, yang kita anggap sebagai katanya dzurriyah atau nasab dan lain sebagainya. Aku tanya, itu makhluk apa bukan? Makhluk. Ngapain raimu iku muji nang tersebut? Kalau toh pujanya terhadapnya itu sebatas jasmanimu, silakan. Tapi ruhaniyahmu jangan sampai. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sudah cukup. Jangan pernah kau menjadikan selain Allah itu ada di dalam hatimu, ruhaniyah. Yang kau jadikan sebagai kekasih, yang kau jadikan sebagai pujian, jangan pernah. La taj'al, ojo agawi siro ma'allahi ing sertane Allah, ma'allahi sertane Allah, ilahan ing pangeran akhara kang liya. Artinya hatimu jangan ada selain Allah dalam konteks iman. Contoh, jeruk tak pegang lalu tak maem, muncul rasa seger. Saweker, atiku beriman yen kecute ku teko jeruk, maka
seger teko kecut. Maka aku telah menjadikan makhluk itu di dalam hatiku. Mesti ngamuk muniku. Mesti ngamuk. Taruh kecut dikekno. Kalau hatimu tidak lari pada Allah. Ingat, yang jualan itu yang jualan manusia yang menandur, menanam, itu maunya manis-manis, maunya. Terus dikulak, dibeli oleh tengkulak atau pengepul, maunya yo cari manis. Kemudian didasar oleh pedagang-pedagang, maunya ngomong manis, maunya manis-manis. Sehingga ada pembeli, Pak ini jeruknya manis atau kecut? Kalau ngomong kecut gak payu. Manis Pak, manis rasa madu. Rasa madu itu diomong ning jeruk hati. Pak jeruk manis ning hati ngomong rasa madu. Rasane madu. Bosok kita beli, kita bawa ke rumah, dimakan kok kecut. Dobol. Bakuli ngomongi legi. Luwis sudah ngamuk-ngamuk kita. Kalau kita kembali munculnya kecut itu dari Allah, pasti kita akan mengurai ada maksud apa Allah ngecut ke jeruk. Ternyata di dalam tubuhmu itu ada sarang bakteri tidak bisa dikeluarkan manakala tidak ada kecut itu. Mungsuhe kecut. Ngantuk kecut yo. Mari makan kecut yo. Bapak Ibu udah ikut contoh. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Intinya begini. Kita kembali ke taat. Ketika jasmani ini husnul a'mal, nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Husnul a'mal, perkara ketaatan di dalam jasmani kita itu tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya manakala di dalam ruhaniyah ini keadaan buah ruhaniyah itu tidak husnul ahwal, tidak bagus. Ruhaniyah, keadaan ruhaniyah kita tidak dikatakan tidak bagus manakala duduknya di taholi. Apa taholi? Ngaku-ngaku. Ujungnya kita beriman terhadap aku sing nglakoni. Aku makhluk sing nglakoni yang menjalankan. Jadi bahasa aku ya, aku. Bahasa Quran ana. Tinggal larinya kemana? Ana atau aku ini. Sebab duduknya di tunggal, duduknya di ahad, itu ana. Sudah tidak ada anta, sudah tidak ada huwa, apalagi nama sudah tidak ada. La ilaha illallah sudah tidak ada. Allah nama. La ilaha illahuwa sudah tidak fungsi lagi. La ilaha illahuwa anta sudah tidak fungsi, tinggal la ilaha illa ana. Mengapa Allah, huwa, anta sudah tidak berfungsi? Karena Anda sudah sampai pada ana al-haq. Itulah makrifat Allah. Anda sudah sampai di sini di Ponpes Jaya Baru, jalan thariqah tadi sudah enggak fungsi buat Anda. Sekarang syariat, tumpaan, mobil, sepeda,
apapun itu yang berkenaan dengan kendaraan sudah nggak fungsi. Sekarang Anda parkir. Tujuan hakikat sudah sampai di sini. Jadi makrifat itu nyatanya hakikat. Lah nyatanya hakikat tujuan bertemu, lah bertemu ya sudah. Makanya mengapa Rasulullah disuruh untuk mengatakan innama ana basarum mislukum, sama. Sama bukan berarti ada dua, ada banyak loh Pak ya. Tinggal kita mengartikan dari sisi syariat apa hakikat. Kalau sisi hakikat aslinya sama itu bukan dua, bukan tiga, bukan lima. Sama itu ahad. Makanya kau harus bisa melihat ahad di tengah-tengah banyak. Di Quran kan kalau Allah berkata tidak hanya ana, ada yang wanahnu, pada nahnu itu banyak Pak kita. Masa Allah ikut kita. Nah, ini kalau Anda sudah sampai pada ana, pada esa, nggak bingung. Jangan dimaksud ahad tunggal itu ada beberapa unsur, nggak ada. Tunggal atau ahad itu ya ana Allah, sudah nggak ada yang lainnya. Yang tadinya itu banyak itu sudah semuanya nggak fungsi. Bagi dirimu nggak fungsi. Apapun itu selain Allah sudah tidak berfungsi. Jadi hanya ana yang berfungsi. Lihat di dalam Al-Quran tentang penyempurnaan penyembahan yang benar-benar sempurna itu bagaimana? Ke ana. Itu kesempurnaan ya. Innani surat Toha anallah la ilaha illa ana. Ini sudah kesempurnaan di situ. La ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya aku, saya ulangi, innani sak temene ingsun, ana yo ingsun. Iki faedah taukid Pak, menguatkan. Artinya Anda jangan keluar dari ana ini tadi. Ana yo ingsun iku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ingsun, ana, aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku, bukan sembahlah Allah. Nama jangan, bukan sembahlah ladzi hidup, jangan, ana. Ini loh Pak, ana Pak, cetok. Gue nek ndelok kan kosong. Justru yang kosong ini berisi, nek berisi munculnya ana. Bahasa yang kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Ya ini, ana munculnya, isine ana. Bukan ana makhluk. Bukan Pak. Makhluk iku nama iku makhluk, sifat iku sih makhluk, zat iku sih makhluk. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kau gambarkan, tidak bisa kau serupakan apapun. Inilah yang disebut ana sebetulnya. Lagi surat Al-Anbiya 25, la ilaha illa ana fa'budun, sembahlah ana. Itu posisi Anda sudah di Ponpes Jaya Baru. Itu posisi ruhaniyah Anda dikatakan sudah di musyahadah. Tapi sebelumnya, sebelum di posisi itu, ya enggak Pak, nyembahmu pertama nama. Panggil terus nama. Aku hanya bercinta pada Allah gombala. Allah sindiku ya ora tau petuk.
bahasa lesan, wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya dia munafik. Ngomongi cinta pada Allah tapi tidak ada di dalam hati ingin bertemu. Gak ada. Siapa golongan yang dimaksud yang ingin bertemu? Merekalah yang sudah mengenal dalam hatinya tentang masalah anak itu sudah di posisi anta. Dekat anta itu, dekat sekali. Anta kan artinya kan kamu itu dalam posisi satu forum, Pak. Nggak mungkin satu forum depan itu dia, nggak mungkin. Mesti kamu. Berarti masih ada jarak, Pak. Antara dirimu terhadap Allah itu masih ada jarak. Lah jarak inilah hilangkan. Yang disebut barzakh hilangkan. Makanya mengapa di dalam Sirul Asrar itu ada tahap su'aul basirah, lanjutkan ke ainul basirah. Maka kalau boleh saya wajibkan, kalau bahasa Rasul, kalau aku tidak memberatkan terhadap umatku tentang tahajud, saya wajibkan. Nah, tentang kholwat, andai kata kami tidak memberatkan terhadap dirimu, wahai manusia, wajib tanggal 1 Muharram sampai 10 berkholwat 24 jam kali 10 hari. Bayu piye rasane? Sudah ada yang WA, Gus nanti gak nyelelengah. Dijak ngomong tangganya gak mau, dijak ngomong istrinya mau hanya dada. Gini bos, urusan apapun di situ gak usah kau bahas. Itu yang membahas sebetulnya nafsumu sendiri, mempertimbangkan dampak-dampak akibat dari itu. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada ketentraman yang abadi, tidak ada kedamaian yang abadi kecuali bertemu Allah. Kau bertemu orang cantik aja ada masanya. Umur 70 tahun, 80 tahun kewut. Tahu kewut? Kewut itu lawan kata. Tua. Kalau tua bagaimana? Udah keriput kabeh. Enggak seperti masa umur 20, 25 bayo seker. Nek didelok seweker. Tahu seger, Pak? Kalau dilihat seger. Ing mungguh nafsumu kalau melihat anak sabar seweker. Allah ya Karim. Dah, kalau saya tidak memberatkan bagi Anda khususnya yang belum pernah walaupun 1 detik di musyahadah, wajib tanggal 1 sampai 10 Anda berkholwat 24 jam kali 10 sak mampumu. Bisa kau lakukan di pondok, bisa kau lakukan di rumah, bisa kau lakukan dimanapun. Kalau kau kerjamu PNS, lakukan di setiap tempat waktu kerja. Tetap ukurannya semampu dalam hatimu, semampu dalam hatimu. Yang penting sudah saya serukan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Jangan pernah kau di dunia ini tidak bertemu setelah datangnya kematian. Jangan. Itu pedoman di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Artinya
Makrifatlah dulu kau, bertemulah dulu kau pada Allah Tuhanmu ketika saat di dunia ini. Di situ bahasanya bukan Allah Pak, Rob. Wa anibu, wis ndang cepet balio sira, temui pada Tuhanmu. Berarti ini boleh orang Islam, boleh selain agama Islam. Sistem terserah. Secara umum saya katakan tidak bicara agama, cukup hatimu sadar dan menyadari semua apa yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu itulah nyatanya Tuhanmu yang berperan. Udah, terus itu lakukan sambil kau menyebut nama Tuhanmu masing-masing. Lakukan itu, lakukan. Dah, kembali kepada materi. Jikalau kau berbungah-bungah atas amaliyah yang timbul dari dirimu, kau meyakini munculnya amaliyah itu dari dirimu, maka jangan heran kalau kau akan dihadapkan sifat tercela. Di antaranya adalah ingin selalu dipuja orang. Dan kau akan menjadi orang yang ujub rohmu lebih baik daripada orang lain. Itu yang mesti. Akhirnya taat berikutnya yang kau lakukan mesti ada unsur riya, ben dilihat orang. Barang siapa yang taatnya ada seperti itu, maka hangus di mata Allah nilainya. Ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak ada amaliyah yang diterima Allah apapun manakala tidak kau sertai dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang condong hanya pada Allah. Millata Ibrahim Hanif. Hati yang condong pada Allah adalah hati seseorang yang sudah mengasah tentang zikir sirul asr menuju fana'ud dzikri, tentang masalah iman yang hanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang selain agama Islam, ya, karena Islam yang melakukan khalwat yang seperti ini walaupun namanya bukan Allah. Bagaimana hukumnya? Apakah amaliyahnya diterima Allah? Tak jawab dari sisi pandang sudut hakikat. Siapapun Anda, apapun agama Anda, latar belakang apapun, etnis Anda, suku Anda, manakala ketika husnul a'mal dalam dirimu, amaliyah apapun yang muncul dalam dirimu, di dirimu ini kau sertakan ruhaniyahmu itu tajalli atau mengimani hanya satu, hanya tunggal yang melakukan, yaitu Sang Yang Tunggal, maka itulah mereka yang disebut sebagai orang yang amaliyahnya di sisi Allah diterima. Sudut hakikat, bukan syariat. Jangan salah faham Anda, ya. Jangan salah faham. Sebab di dalam hukum syariat itu mengatakan siapapun Anda ketika melakukan perbuatan baik tidak akan diterima Allah manakala agamamu tidak Islam. Surat Maidah ayat 29 Allah berkata, tidak akan pernah aku terima amaliyahmu apapun korbanmu manakala hatimu tidak bertakwa padaku.
Hati yang bertakwa adalah hati yang patuh atas perintah Allah untuk menjalankan dan patuh atas larangan Allah untuk ditinggalkan. Apa perintah dan larangan? Cukup sederhana. Waztanibut taghut. Ani butullaha waztanibut taghut. Ini. Arahkanlah ruhaniyahmu terhadap Sang Yang Tunggal. Konteksnya imanmu hanya kui yang berperan. Waztanibu, dan jauhkan, tinggalkanlah imanmu itu dari at-taghut, selain itu yang berperan. Ini cukup sederhana. Mengapa saya katakan ini tidak hanya umat muslim? Karena ayatnya memakai rob. Wa anibu ila rabbika. Sri dan balio Sri atas minggatmu selama ini, minggat songko bojomu sing sah beliau. Balimu sadurunge awakmu mati ketekan pati baru diterima. Kalau balimu itu sakwise mati, summalatun sorun. Apabila kembalimu itu setelah kematian itu, maka tidak akan pernah ada yang menolong. Nggak mendapat pertolongan. Kalau dihitung Pak Bu, sensus umat manusia, lebih banyak, lebih dihabiskan waktu demi waktu itu, ruhaniyah itu bercinta pada kesenangan dunia. Orang tua, mohon maaf, jarang yang ngomong masalah tentang anak untuk dikenalkan Allah, jarang. Nah, wis gelem mau ya mau gelem mau ini apa bahasa Indonesia nih? Maulah kau saya sekolahkan mulai TK, SD, SMP, SMA, S1 sama S3 supaya aku nanti mudah mencari pekerjaan. Itu ujung-ujungnya kebutuhan jasmani kebanyakan orang tua. Mendidik anaknya itu untuk dalam rangka man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, kata Rasulullah. Memang benar. Bila mana duniamu pingin sukses, bi ilmin, dengan ilmu, berarti Anda harus sekolah. Harus sekolah sampai S3. Nanti nak, kalau kau S3, dengan ilmu itu kau dicari oleh orang-orang dunia, kebutuhanmu gampang. Oh nggih. Sama wis tanak. Kau jangan mikir masalah masa depanmu nanti gimana. Mondok terus. Mondok. Mulai ibtidah, sanawi, aliyah, musawirin, tutuk nona. Nanti kalau kau betul-betul ngalim di duniamu itu tentang ilmu itu, diundang wong. Duit teko dhewe. Paling